Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini dalam rangka perkuliahan rutin kita. Mulai kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa berkumpul, berjumpa. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan para mahasiswa, mahasiswi maupun juga para anak-anak biasanya ini udah rata-rata yang lebih bincang udah punya apa omongan gitu ya. Mudah-mudahan anak-anaknya pada sehat, ayah ibunya, keluarga besarnya sehat-sehat semua. Dan mudah-mudahan COVID kita ini cepat landai dan akhirnya selesai. Jangan sampai nunggu 2025 gitu ya. Terlalu lama kalau 2025 gitu ya. Pemilihan presiden aja 2024 ini. Berharap mungkin lebih cepat lagi. Karena mungkin saya lihat di rumah sakit semua sudah semakin berkurang atau mungkin tidak nol sama sekali, tetapi memang semakin lama semakin berkurang. Bahkan kemarin kebetulan saya ngurus juga surat rekomendasi buat profesi dan surat izin kerja para radiografer. Rata-rata dari mereka itu mengatakan Pak sudah mulai ini gitu ya, sudah mulai agak santai kerjanya gitu, atau mungkin tidak sedahsyat waktu masa-masa kemarin gitu ya. Jadi saya bisa jalan-jalan Pak gitu, jalan-jalan maksudnya jalan-jalan itu bisa ngambil, biasanya suruh kirim lewat GoSend atau lain sebagainya, tapi sekarang udah datang ke sekretariat untuk ambil surat rekomendasi buat mereka ngurus surat izin kerja SIK. Ya alhamdulillah semakin hari semakin berkurang gitu ya, dan juga animo masyarakat terhadap vaksin luar biasa sekarang tuh. Di mana ada dibukanya misalnya vaksin-vaksin untuk umum itu rata-rata membludak. Rata-rata membludak, bahkan terkesan jadi terkesannya justru mereka berharap lebih banyak lagi gitu. Artinya lebih itu kan juga pasti dibatasi gitu, batasnya mungkin keterbatasan vaksinnya yang jelas gitu ya, sehingga juga tidak bisa secara serta-merta seluruhnya bisa tercover. Juga ternyata masih banyak juga yang terlepas dari pro kontranya apa dia itu mau vaksin atau tidaknya, yang jelas kita berdamai dengan COVID gitu ya. Artinya kalau bisa berdamai, kita siapkan diri kita, terutama tenaga kesehatan dengan vaksinnya. Rata-rata mau yang ketiga nih, ada yang mungkin ya sudah vaksin yang ketiga, para radiografer, mungkin ada yang belum juga gitu ya. Mungkin ada di kelas ini, kebetulan saya gabung nih sama reguler ya, sama reguler yang pada kesempatan ini karena keterbatasan waktu, kebetulan saya lagi di Bekasi gitu ya, lagi tugas ya, mungkin sekalian aja lah gitu ya, untuk bisa bersama saling mengenal mungkin teman-teman atau adik-adik kelas ini, ahli jenjang nih, adik-adik kelasnya banyak di sini yang ikut bergabung pada kuliah kita pada hari ini. Kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan beberapa hal ilmu sosial dasar. Kali ini saya akan bahas tentang berkaitan dengan kesejahteraan atau kemakmuran, kesejahteraan. Kalau kemarin kita lihat dari materi kita, misalnya tidak menjaminnya sebuah negara yang lama gitu ya, harus kaya gitu ya, atau juga misalnya yang mereka punya sumber daya alam yang cukup berlimpah gitu ya, jangan serta-merta juga menjadi kaya gitu. Nah, kemarin juga kita sudah bahas
ternyata kebalikannya gitu ya. Misalnya kita contohkan negara-negara yang sumber dayanya misalnya Jepang, yang kemarin kita bahas juga, atau mungkin Swiss juga kita bahas juga, dia kan antara 10-20% gitu ya, 20% atau ya sekitar 15-20% hanya bisa ditanam insen, tetapi ternyata dia menjadi negara-negara pengekspor bahan-bahan jadi, bukan bahan mentah gitu ya. Ya, kalau kita kan mengekspor barang-barang mentah, terus mengimpor barang-barang jadi ini. Nah, itu problem kita sebenarnya. Kali ini dan akhirnya sebenarnya tingkat kesejahteraan itu dari tingkat pendapatan per kapita gitu ya. Semakin banyak pendapatan per kapita, maka secara otomatis warga negaranya menjadi lebih makmur, lebih sejahtera, lebih kaya lah gitu ya. Karena pendapatnya, kalau kemarin itu saya contohkan misalnya Qatar saja misalnya itu kan sekitar 100 jutaan gajinya per bulan gitu ya. Gajinya per bulan tuh warga negaranya gajinya 100 juta tuh, coba bayangkan gitu ya. Gaji 100 juta itu buat apa gitu ya. Kalau kita kan mungkin berapa ya, 10% nih kali ya. 10% ini udah bagus banget sih, 10% dari mereka gitu. Mereka itu warga negara Qatar misalnya gitu ya. Nah, itu mungkin kita bisa ke sana ya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat tadi bahwa kemarin kita juga bahas bahwa ternyata 10 besar banyak sumber daya alam kita cukup luar biasa kan, masuk 10 besar semua gitu ya. Bahkan ada yang menempati urutan pertama gitu ya. Ini luar biasa sebenarnya, tinggal pengelolaannya saja gitu ya. Mungkin ya butuh orang-orang yang punya terobosan yang kuat ya. Jadi harus punya orang-orang yang harus bisa keluar dari box yang standar gitu ya. Orang-orang itu yang diperlukan sebenarnya. Kita butuh orang-orang itu gitu. Kalau biasanya kita dapetin yang standar gitu. Pemimpin yang standar, artinya tidak bisa keluar dari standarisasi itu gitu ya. Sehingga ya seperti ini terus gitu. Seperti ini terus yang akibatnya kita tidak sejahtera gitu. Akibatnya mungkin bisa jadi ya sampai ke anak cucu keturunan kita gitu ya. Bahkan saya bilang kemarin kalau kita saja nih kemarin kita sudah bahas misalnya utang kita ini ya, utang negara kita, bukan kita, utang negara kita ya, kita juga sebenarnya kan gitu ya, ditanggung oleh kita gitu ya. Itu kan kemarin saya sebutkan 7.150 triliun gitu ya, kan cukup luar biasa gitu ya. Nah, ininya saja misalnya bayar bunganya saja tuh setengah dari RAPBN kita. Coba bayangkan, untuk membayar hutangnya saja, membayar bunganya saja gitu, belum membayar pokoknya. Ya dihitung saja lah gitu ya, habis dana kita gitu ya, habis gitu ya. Defisit terus artinya pendapatan kita terhadap untuk pengeluaran kita ya tidak sebanding. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita lakukan nggak mungkin juga, kita kemarin kita sudah bahas ya, tidak mungkin juga kita menjual aset-aset kita gitu ya. Itu pernah dilakukan pada satu pemerintahan kita gitu ya, dijual aset ini, jual aset itu gitu ya. Tapi ternyata kan kalau kita berharap setelah itu kan jadi sejahtera kan kita gitu ya, tapi ternyata enggak gitu ya. Jadi untuk menutup gitu ya. Kalau bahasa ekonomi kemarin dengan bukan gali lubang tutup lubang ya. Gali utang untuk menutup utang ini. Ini problem buat kita gitu. Ya mungkin kita berharap juga tadi ya, orang-orang atau pimpinan yang mungkin diangkat itu ya, kemarin kan ada isunya untuk ada reshuffle kabinet kan gitu ya. Karena kan tidak lepas dari itu sebenarnya, tidak lepas dari pimpinan-pimpinan atau menteri-menteri itu gitu kan. Kalau menterinya yang standar saja, yang biasa-biasa saja ya nggak berharap, cuma ganti pemimpin, cuman aturan-aturannya berubah tapi tidak keluar dari out of box tadi gitu.
Ini yang jadi problem kita gitu ya. Jadi kesejahteraan itu tidak lepas dari itu, jadi pendapatan per kapitanya gitu. Pendapatan per kapita setiap orang gitu ya. Semakin banyak pendapatan kita, maka kita akan semakin sejahtera kan. Semakin pendapatan kita tuh banyak, kita bisa merealisasikan apa saja yang kita inginkan kan gitu ya. Kesempatan cukup banyak gitu. Kesempatan untuk melakukan apa saja semakin terbuka karena kita punya pendapatan per kapita tinggi gitu ya. Ini berbanding terbalik terhadap pejabat dari masyarakat yang punya pendapatan per kapitanya rendah gitu ya. Artinya buat makan saja gitu ya, dia berpikir gitu. Buat kebutuhan sekolah aja mikir 2 kali gitu kan. Apalagi memikirkan yang lain. Jadi kesempatan untuk mereka yang lain terprotek gitu. Kesempatan dia untuk sekolah yang lebih tinggi, kesempatan dia untuk lihat khusus, kesempatan dia untuk ikuti pelatihan, kesempatan dia untuk menjadi terampil, kesempatan dia untuk les bahasa Inggris, kesempatan dia untuk memperoleh sesuatu yang barang-barang lebih mewah tuh. Itu kan jadi tertutup karena memang tingkat kesejahteraan itu yang tidak bisa mengkapal itu semua. Karena lagi-lagi pendapatan per kapita gitu ya. Coba bayangkan kalau misalnya Pak Heri misalnya. Pak Heri punya gaji 100 juta gitu per bulan, terus Pak Heri gimana? Apa yang mau dilakukan gitu ya? Dengan 100 juta gaji per bulan gitu kan? Ada nggak kira-kira Pak Heri untuk ngejar-ngejar kerja ke sini ke sana gitu kira-kira? Ada nggak kira-kira itu? Atau mungkin mau korupsi lagi kira-kira? Kalau udah 100 juta kira-kira gimana Pak Heri kalau misalnya udah digaji nih 1 bulan itu 100 juta ya? Apa yang Pak Heri lakukan kira-kira? Ada 2 Heri Pak. Kedengaran bagus ya? Izin Heri mana Pak? Boleh lah, dua-duanya berpendapat. Boleh dua-duanya. Kalau saya Pak, Heri Sujito nih Pak, coba izin menjawab. Ya. Kalau saya dengan pendapatan saya 100 juta, saya kerja landai-landai aja Pak, karena saya sudah punya pendapatan besar. Tinggal mengumpulkan buat ibadah aja Pak. Toh bekal kita ke sana. Dengan biaya hidup yang sederhana, pendapatan saya banyak, ya tinggal menikmati hidup aja lah Pak, nggak usah hidup ngoyoh-ngoyoh Pak, ngalir aja ibaratnya seperti itu Pak. Yang penting kita sehat, keluarga tentram, lingkungan damai, bisa melaksanakan ibadah. Itu aja menurut saya Pak. Terima kasih. Enggak, silakan yang satu lagi. Sama aja kira-kira begitu juga Pak. Gak mau ngoyo-ngoyo Pak, udah cukup Pak segitu Pak. Iya ya. Saya punya pengalaman ya waktu setelah lulus itu karena kesempatan ya kerja di sini kerja sana gitu ya. Bisa 2 atau 3 tempat pekerjaan ya nggak sampai 100 juta lah gitu. Artinya ya lebih besar lah kalau bisa kita hitung-hitung ya cukuplah buat nabung, cukuplah buat persiapan nikah, cukuplah buat nyicil mungkin kendaraan dan seterusnya. Artinya tingkat untuk pemenuhan kebutuhannya udah cukup sebenarnya. Itu belum sampai 100 juta gitu. Yang kerja itu mungkin kalau bisa dapat itu ya enggak benar kata Pak tadi tidak harus ngoyo-ngoyo lagi gitu karena udah cukupi sebenarnya gitu. Sebenarnya yang paling pokok ini kalau menurut saya yang paling pokok di rumah kan. Kalau kita udah punya rumah kita nggak ngontrak kan kita bisa konsentrasi yang lain kan buat pendidikan, buat kebutuhan yang lain kan. Tapi kalau sekarang yang masih kontrak kan berpikir setahun ini bayar, jadi kan harus mengumpulkan lagi buat setahun depan gitu kan dan seterusnya sehingga budget yang harus dibayarkan untuk yang lain jadi tersita untuk situ kan. Tapi ketika kita sudah kumpulkan misalnya 100 juta satu bulan
atau mungkin nanti kita mau beli rumah yang 500 juta lah gitu, kurang lebih gitu ya. Kita kan bisa saving misalnya 50 juta udah cukup lah, sangat cukup sekali kalau 50 juta satu bulan kan gitu ya. Atau mungkin kalau kita mau cepat lebih besar lagi. Nggak sampai 1 tahun gitu ya, kita bisa punya rumah sebenarnya kan. Gitu. Bisa punya rumah gitu, dengan mungkin waktunya agak lama gitu ya. Saya nggak sampai puluhan tahun untuk bisa punya rumah. Nah sekarang problem kita yang puluhan tahun kita udah kerja udah berapa tahun baru bisa, nggak bisa bikin beli rumah juga kan gitu ya. Paling juga masih nyicil di KPLBTN atau lain sebagainya gitu ya. Ini yang jadi problem kita gitu ya. Nah, makanya di negara-negara maju itu nanti kita lihatlah, negara maju itu mereka udah saving banget, artinya udah kerjanya ya tadi nggak usah ngoyo-ngoyo banget ya. Apalagi misalnya saya contohkan di Saudi Arabia gitu ya, itu sebenarnya kita punya kebebasan untuk warga negara untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan warga negaranya. Gitu. Jadi kalau misalnya di Arab Saudi itu punya aturan, kalau misalnya ada perusahaan asing gitu ya, perusahaan asing, dia harus menempatkan 1 orang direksinya, 1 orang pimpinannya itu dari warga negara. Dari warga negaranya ya pokoknya harus ada gitu ya. Entah itu kalau bahasa kitanya, entah itu dia bekerja atau tidak, tetapi dia harus masukkan gitu. Satu persyaratan gitu. Itu kan sebenarnya untuk menopang penghargaan terhadap masyarakat, terhadap rakyatnya gitu ya. Bisa nggak dilakukan? Ternyata bisa gitu ya. Dan keberatan atau tidak itunya, misalnya perusahaan-perusahaan asing menanamkan modal di sana, tidak, ternyata juga gitu ya. Cuma tinggal kebijakan dari pemerintah saja gitu ya, untuk melindungi warga negaranya. Jadi wajar aja kalau misalnya kita lihat nanti di Saudi Arabia gitu ya, ada pimpinannya yang oncang kaki gitu ya. Yang orang warga negara Arab sendiri gitu ya. Jadi bisa jadi yang bekerja keras itu ya memang wajar kalau misalnya investasi asing, orang-orang asing itu yang kerja keras memang gitu ya. Karena bahasa mereka numpang untuk mencari hidup di negaranya. Wajar aja diperlakukan seperti itu bagi mereka itu. Jadi ini ada keberpihakan antara pemerintah dengan rakyatnya gitu ya. Jadi buat aturan nggak bisa dibuat, kita juga nggak bisa ternyata gitu ya. Kalau kita mau lakukan itu, tapi ya kita nggak punya berganding karena kita punya banyak hutang ya, udah kita punya banyak hutang, ini kita nggak bisa bebas kan gitu ya. Berseberangan saja, berbeda pendapat saja menjadi ini juga kan, karena kita punya hutang ya. Jadi agak repot-repot sedikit lagi. Nah, kali ini saya akan bahas tentang kesejahteraan. Kita lihat saja lah, kalau saya tidak banyak belajar tentang, atau mungkin tidak memaparkan tentang teori gimana sih sejahtera gitu ya. Kita lihat saja, saya contohkan ada 2 negara yang menurut saya sejahtera gitu. Misalnya satu di Asia, satu lagi di Asia itu di Asia Tenggara di tetangga kita, satu lagi di Qatar lah gitu ya. Yang sekarang ini menurut saya udah menempati urutan pertama di dunia paling kaya. Jadi pendapatan per kapitanya itu tidak lagi 100 juta. Kalau nggak salah itu udah 125 juta per bulan. Oke, saya share materinya. Saya contohkan, misalnya kita lihat potret dari negara-negara yang kita anggap sejahtera. Sudah tampakkah? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, udah, Pak. Udah. Sudah. Oke. Sudah, Ya, Pak. waktunya
udah ya, itu memang agak lama nih antara biasa saya di Jakarta cepet cepet cesplong gitu. Saya juga yang nerima aja kan jauh-jauh juga, ada yang dari Lombok, ada yang dari Aceh gitu. Paza, Aceh gitu, Lombok di gitu ya. Peperi misalnya. Oke, kemakmuran kita lihat di kemakmuran yang ada di Brunei. Brunei Darussalam kalau disebutnya negara Brunei Darussalam. Negara itu adalah negara kerajaan karena dulu jajahan Inggris dia, gitu ya. Tetapi negara itu menjadi negara yang masuk ke 10 besar lah gitu ya, atau negara-negara yang bukan 10 besar lah, negara-negara yang dianggap negara kaya lah di dunia gitu ya. Nah, luas wilayahnya itu sebenarnya nggak terlalu besar sekali gitu ya. Luas wilayahnya nggak sebesar kita kan luar biasa besarnya gitu ya. Kita kalau Brunei itu cuma hanya 5.765 km. Jadi nggak begitu besar lah sebesar itu ya. Jumlah penduduknya juga 2011 saja ini sekitar 408 gitu ribu, nggak sampai 1 juta gitu. Dengan kepadatannya 67,3 km. Jadi apa ya, kalau lihat dari tingkat ini masih lenggang lah gitu antara rumah tangga satu dengan rumah tangga lainnya gitu ya. Kalau semakin besar nih tingkatannya semakin misalnya 80%, 90% itu kan rapat-rapat lah gitu ya. Bahkan 100% itu rapat-rapat gitu ya. Nah, di sana itu hampir 50-50 lah, artinya jarak antara rumah ke rumah itu masih jauh gitu, tenggang gitu. Artinya tidak padat banget gitu penduduknya di sana gitu. Karena memang nggak sampai 1 juta gitu. Ini Brunei Darussalam. Selanjutnya Brunei Darussalam ini negara atau mungkin kerajaan yang punya dasar agamanya itu cukup banyak gitu, artinya nggak hanya satu agama saja gitu ya. Kalau misalnya saya contohkan Saudi Arabia lagi misalnya, itu kan cuma hanya satu yang diakui adalah satu agama saja. Tetapi kalau di Brunei Darussalam itu nanti warga negaranya itu ada yang beragama Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada Konghucu gitu ya. Bahkan kemarin kalau misalnya ada kepercayaan bisa jadi gitu ya. Tapi yang diakui ini ada Islam, Kristen, Buddha, dan Konghucu. Diberi kebebasan kan, tapi presentasi memang lebih banyak orang-orang Islam, beragama Islam gitu ya. Suku bangsanya ini ada 3. Ada Melayu, ada Cina, dan juga suku Dayak. Jadi di sana itu udah mereka ini udah bersatu padu gitu ya. Jadi tidak ada gontok-gontokan antara Melayu dengan Cina dengan suku Dayak dan seterusnya, enggak. Karena mungkin tadi tingkat kesejahteraan, kalau udah sejahtera kan orang nggak berpikir lagi tentang hal-hal yang tadi kesukuan dan lain sebagainya. Kalau udah sejahtera udah enak gitu ya, buat apa lagi gitu, nggak memikirkan. Kalau yang menjadi problem maka ketika memang rasa kekurangan itu, orang mau makan nggak bisa, terus mau melanjutkan pendidikan nggak bisa yang sesuai dengan keinginan dan seterusnya gitu. Jadi konflik sosial gitu, karena ketidakmampuan itu, ketidakpunyaan tadi gitu ya. Tapi kalau misalnya dia udah punya gitu ya, buat apa lagi gitu. Udah kaya lah gitu ya, udah kaya gitu, semua apa lagi gitu. Mau macam-macam enggak, tingkatnya kecil kan untuk menjadi macam-macam gitu ya. Nah, ini mereka karena di sana itu negaranya cukup pemerintahan yang cukup melayani masyarakatnya atau tingkat kesejahteraan tinggi, ya mereka bersatu, artinya antara Melayu, Cina, dan suku Dayak itu ya jadi satu saja gitu. Tidak ada konflik yang sangat mendasar di Brunei Darussalam gitu ya. Mata uangnya pakai dolar, tapi bukan dolar Amerika ya, tapi bukan juga dolar Singapura gitu. Kan Singapura juga pakai dolar kan, tapi dolar Singapura. Ini pakai dolarnya dolar Brunei. Terus bahasanya pakai 2 bahasa, karena tadi saya bilang bahwa Brunei itu merupakan negara yang bekas jajahan gitu ya. Ini kan masuk dalam negara persemakmuran gitu ya. Negara-negara yang dulu dijajah oleh Inggris gitu ya. Dan salah satunya di Asia Tenggara juga termasuk ke Malaysia misalnya.
Jadi bahasa yang digunakan di sana bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita ke sana ya masih ngerti lah gitu ya orang Brunei. Kalau kita juga ke Malaysia juga ya masih bisa lah. Bahkan juga di kita ke Singapura gitu ya, kita juga bisa juga gitu berbahasa. Artinya dengan Melayu itu juga mereka juga paham juga gitu ya. Ya coba buktikan saja misalnya Ira nih mau yang belum nyebrang lewat itunya gitu ya, bukan bandara gitu ya, itu tinggal nyebrang itu setengah jam saja gitu ya. Itu juga di tengah kota kan tempat penyeberangan gitu ya. Buktikan kalau misalnya kita berbahasa Indonesia, berbahasa Melayu gitu ya, misalnya juga ternyata juga bisa mereka memahami bahasa itu harus khusus bahasa ini gitu. Tetapi ada bahasa-bahasa yang mungkin diakui oleh negara. Tapi untuk Brunei itu menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Jadi bahasa komunikasinya gitu ya. Nah, lagu kebangsaan itu mereka menggunakan lagunya itu kalau kita Indonesia Raya, kalau di sana itu pakai judulnya Allah peliharakan Sultan. Karena memang negara itu bukan negara, kerajaan, berbentuk kerajaan. Dan Brunei ini diperkenalkan pada tahun 1959. Masa itu merupakan protektoral, merupakan Britania Raya gitu, merupakan saya bilang tadi persemakmuran gitu ya. Nah, dikasih kemerdekaan itu pada tahun 1984. Nah, ini kalau lihat sejarahnya sih sebenarnya bukan dikasihkan belum merdeka, enggak, karena memang pasti ada konfliknya lah gitu, konflik antara, tapi memang tetap sampai sekarang menjadi sebuah negara persemakmuran gitu ya. Saya pernah lihat itunya sejarah filmnya, kenapa itu sebenarnya dulu kan nggak banyak orang-orang yang tidak tahu ada Brunei gitu. Ketika pada saat waktu tertentu ada tiga bersaudara terdampar atau mungkin tujuannya ke Brunei dan mulai itu gitu ya. Karena waktu itu ketiga orang itu adalah orang Inggris pada saat itu dan terus berkembang dan akhirnya sampai ke pemerintahan itu meninggalkan Brunei Darussalam dan dia berdiri gitu. Dan di merdeka lah, kalau bahasa ini merdeka 1984. Ini saya nggak, nanti dibaca saja nih tentang lambang negara ya. Susah ini nggak terlalu ini ya. Nah, Brunei Darussalam ini adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletaknya nggak jauh dari kita sebenarnya gitu. Ya, bersandingan dengan kita, yaitu di pantai utara atau disebutnya masuk dalam Pulau Kalimantan gitu ya. Jadi merupakan kalau misalnya Pulau Kalimantan yang sekian itu ada yang sebelah baratnya disebutnya gitu ya, atau di pantai utaranya disebutnya Kalimantan. Itu merupakan satu bagian dari Kalimantan sebenarnya. Nah, garis pantainya dari mulai Laut Cina Selatan sampai ke bagian Sarawak ya, Malaysia itu. Nah, itu bagian dari kekuasaan dari Brunei Darussalam. Nah, Brunei ini diklasifikasikan sebagai negara maju karena memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Jadi dia bersaing sama Singapura sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan Malaysia masih di bawah Malaysia. Jadi merupakan indeks pembangunan manusianya itu tertinggi gitu ya. Dia sangat menekankan itu. Ya kalau misalnya beasiswa itu luar biasa diberikan gitu ya. Ini kita angkat topi juga nih misalnya di Mesir saja. Mesir itu adalah negara yang ya saya bilang tadi gitu, tidak kaya benar gitu misalnya gitu ya. Tetapi dia memberikan pemerintahannya gitu ya, memberikan subsidi beasiswa kepada orang-orang yang sekolah di Al-Azhar gitu.
Jadi kalau misalnya nanti para mahasiswa punya anak mau sekolahkan di Al Azhar Mesir gitu ya, itu sebenarnya gratis, mereka kuliahnya gratis gitu, perkuliahan gratis, kalau kita kan bayar gitu. Cuman mungkin nanti ada biaya mungkin buat biaya hidupnya mungkin di sana yang mungkin harus di cover sendiri oleh peserta. Ya baik lagi nanti bisa jadi nanti beasiswanya misalnya dari institusi atau lembaga-lembaga sosial yang lain nih, jadi bisa dapat dua. Artinya ketika dia sekolah di sana, terus dia ada lembaga-lembaganya, nanti lembaganya itu yang membiayai untuk misalnya penginapan, misalnya untuk makan kebutuhannya gitu ya, atau mungkin buku-bukunya gitu ya. Biasa sih mereka itu, saya pernah mengirimkan dua santri yang saya bina dulu gitu ya, saya ngirim 2 anak itu. Nah, selama rentang waktu itu saya jarang sekali ngirim uang pada saat tertentu saja dia ngirim telepon gitu ya, Pak, ini ada kita butuh bukan butuh untuk makan, bukan butuh untuk bayar kuliah, enggak gitu ya. Butuh untuk beli buku-buku ini nih, karena dipersyaratkan untuk beli, karena buku bukan merupakan satu yang diberikan gitu ya, harus beli gitu ya. Saya hanya transfer itu enggak besar-besar sekali gitu ya. Paling untuk bukunya berapa sih gitu ya, paling 2 juta setengah rata-rata satu orang gitu ya. Kalau 2 orang berarti dia transfer 2 juta untuk beli buku aja gitu ya. Sama rentang waktu itu nggak pernah lebih dari itu saya transfernya untuk kebutuhan itu saja. Jadi nggak terlalu banyak saya mengeluarkan dana untuk mereka itu gitu ya. Karena memang difasilitasi, artinya beasiswanya kah, atau mungkin juga penginapannya atau makannya gitu ya. Kalau misalnya penginapannya udah ada, terus uang kuliahnya juga udah dibiayai oleh pemerintahan Mesir, terus juga makannya juga termasuk di lembaga itu, kan tinggal apa kira-kira? Yang paling untuk transport kan, transportnya kan pasti juga nggak jauh-jauh sekali, karena dia merupakan satu lingkungan itu di kampusnya, yang nggak perlu naik motor, nggak perlu naik kendaraan umum gitu ya. Secara otomatis pengeluarannya pasti lebih kecil, paling buat jajan lah gitu, atau mungkin buat tadi buku gitu ya. Karena yang saya itu cuma buku aja dibutuhkan, Pak, beli buku nih gitu. Ya kita hanya transfer aja. Jadi kalau misalnya mereka butuh, mereka kontak langsung kita transfer biasanya rata-rata. Kan kebutuhannya untuk itu aja, enggak tiap bulannya misalnya harus nyetor buat ini gini. Mereka enggak, karena kebutuhannya udah dijamin oleh pemerintahan dari dari Mesir gitu ya. Negara itu saja mereka lebih mengedepankan dari indeks pembangunan manusianya ya, artinya secara otomatis signifikan terhadap kecerdasan, terhadap orang mau sekolah dan seterusnya gitu ya. Gimana caranya untuk meningkatkan taraf inteligensi, taraf pendidikan dari setiap orang gitu ya. Ya kita masih belum lah kayaknya ya, kita kasih negara-negara yang mau sekolah di kita ya bayar, jarang sekali dikasih beasiswa dari kita gitu. negara kita gitu kan. Saya belum lihat gitu ya bahwa mereka dikasih beasiswa gitu. Nah, negara Brunei itu merupakan negara yang mengayumi para warga negaranya untuk silakan gitu, ketika mereka mau kuliah, mau sekolah dibiayai, bahkan saya bilang tadi bahwa dikasih kemudahan gitu ya, kasih beasiswa gitu ya, dikasih beasiswa bagi mereka yang mau sekolah. Ya, menurut Dana Moneter Internasional, Brunei memiliki produk domestik bruto per kapita terbesar kelima di dunia dalam kemampuan berbelanja. Jadi menempati urutan kelima. Jadi ya luar biasa gitu kan, artinya negara kaya lah kalau misalnya kita lihat dari pendapatan kapita bruto per kapitanya gitu ya. Nah, majalah Forbes ini juga menempatkan Brunei sebagai negara terkaya kelima dari 180-an negara
karena memiliki ladang minyak bumi ini. Jadi penghasilan dari apa negara atau mungkin kerajaan Brunei ini memang tertumpu pada minyak bumi. Terus juga ada gas alam. Selain itu juga Brunei juga terkena akan kemakmuran dalam ketegasan dalam menyelaksanakan syariat Islam. Jadi dia pakai syariatnya itu pakai hukumnya hukum Islam. Baik itu dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat. Jadi di masyarakat ya hukum-hukum yang nggak tertulis misalnya itu pakai hukum-hukum Islam. Baik itu untuk negara juga pakai hukum Islam, mereka menetapkan ya undang-undangnya undang-undang syariat Islam gitu ya. Nah selanjutnya juga ekonomi Brunei bertumpu pada sektor minyak dan gas alam ya, dengan mendapatkan pendapatan nasional termasuk tinggi di dunia. Selain tertumpu pada sektor minyak ya, dan gas, Brunei juga menghasilkan gitu ya sumber-sumber ekonomi yang lain, misalnya di perdagangan misalnya. Itu juga cukup intens juga, cukup disegani juga. Bukan hanya di bidang gas bumi dan minyak saja, tapi juga di sisi lain dia juga punya ini gitu ya. Mungkin antisipasi kali orang-orang Brunei atau kerajaan Brunei untuk, karena kan pastinya gas dan minyak itu pasti kan akan habis, nggak mungkin dia sampai anak cucu keturunannya misalnya akan tetap ini. Nah, dia juga berpikir dengan berpikirnya itu supaya nanti ketika sumber-sumbernya itu habis, maka dia bisa jadi penopang yang lain. Maka dia sudah berpikir sekarang gitu ya, bahwa tidak bisa tertumpu pada kedua ini gitu, bahwa misalnya gas alam dan juga minyak misalnya. Nah dari sisi kesejahteraan rakyatnya, Brunei membekali semua layanan pengobatan dan memberikan subsidi beras dan perumahan. Jadi pengobatan gratis. Kalau misalnya kita sakit ya gratis di sana. Dan juga memberikan subsidi beras, ada ya setiap ini walaupun mungkin enggak tetap ini karena udah dianggarkan gitu. Jadi setiap warga negaranya itu dapat beras nih. Kayak dulu saya sempat tuh jadi ASN itu, PNS itu sempat dapat beras gitu ya. Jadi setiap bulan itu saya bawa beras di rumah gitu. Waktu itu masih single ya. Belum nikah gitu ya. Jadi tiap bulan saya kasih orang tua, kasih ibu, seneng gitu dapat beras gitu. Atau mungkin ya kita nggak lihat bagus atau tidaknya, yang bilang ketika itu saya nggak pernah jual, tapi teman-teman banyak yang jual gitu. Karena mungkin berat bawanya dari kantor gitu ke rumah gitu. Tapi saya sampai saat tidak lagi diberikan beras itu, saya bawa pulang gitu ya. Saya bawa pulang ke rumah gitu. Atau mungkin saya paling taruh di radiologi, misalnya radiologi, saya kumpulkan dulu misalnya sampai berapa karung, saya bawa pulang misalnya gitu. Jadi karena itu tunjangan atau pendidikan, tunjangan yang diberikan oleh setiap bukan warga negara tetapi ASN atau PNS pegawai negeri sipil gitu ya. Artinya kalau kita diberikan subsidi beras, sumber pokoknya itu udah tinggal kita nyari yang lain kan gitu bahasanya. Artinya dari segi pengobatan, terus juga berasnya juga ditopang gitu, pemerintahannya pasti berasnya yang bagus lah kalau pemerintahan dari Brunei. Dan juga dikasih juga perumahan mereka gitu. Jadi udah gak pikir pokoknya itu udah ditanggung pemerintah gitu. Artinya perumahan udah disediakan gitu ya. Terus juga pengobatan ya ada ini gitu, asuransi gitu ya, dikasih pengobatannya gratis gitu ya. Dan juga subsidi. Karena kalau misalnya rumah sakit kalau misalnya kita meyakini bahwa rumah sakit adalah lembaga sosial, ya di sana benar-benar sosial. Benar sosial gitu, pengobatan yang memang gratis ya. Kalau sekarang kan, kalau kita kan banyak itu ya, ada BPJS kah, ada asuransi kah, ada yang bayar kah, ada bayar yang
swadana kah, atau mungkin bayar yang reguler kan, banyak itu macamnya kalau kita kan gitu ya. Kalau sana udah dipukul rata gitu ya, udah gratis masuk. Ketika masuk dia memang warga negara Brunei, ya sudah gitu ya. Pelayanan apa saja, mau operasi yang besar atau mau operasi kecil, mau dananya sekian ratus juta itu ditanggung oleh negara gitu ya. Nah, kalau kita kan susah gitu. Kalau BPJS saja misalnya ada cost sharing kan gitu ya. Cost sharing artinya kita harus bayar dari BPJS sekian, kita harus tanggung kekurangannya sekian gitu ya. Meski padahal kan harusnya tidak gitu ya. Kita ngalamin seperti ini aja. Ya mungkin bisa jadi ke depan jangan sampai. Saya dulu agak sedikit senang ya. Wah, ada BPJS, saya pikirkan dari Askes berganti kan BPJS. Pikir kita seperti yang terjadi asuransi yang ada di negara-negara maju, artinya ketika kita sakit kasih aja itu, wah bahasanya gitu ya, kasih aja itu, terus kita nggak berpikir lagi tentang pendanaan dan seterusnya. Tapi ternyata kan enggak gitu ya, artinya cuma ganti baju saja gitu, ganti baju itu ya dari Askes ke BPJS ya. Nggak ada perubahan ternyata gitu, cuma namanya saja gitu ya. Sayang sekali punya konsep yang bagus menurut saya, tapi nggak bisa realisasi keinginan rakyat sebenarnya gitu. Ya memang ini undang-undang negara kan, pelaksanaan undang-undang negara bahwa ini semuanya harus misalnya subsidi beras, rumahan, itu kan semuanya kesejahteraan itu diberikan oleh negara. Jadi bukan berarti negara misalnya negara kasih subsidi. Bukan, karena memang itu amanat undang-undang negara kita, undang dasar kita, kesejahteraan itu memang diberikan kepada rakyat gitu. Jadi kita punya dana sekian banyak, itu dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Itu intinya sebenarnya kan gitu ya. Termasuk juga pengobatan, juga subsidi beras, untuk perumahan dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini mungkin sebenarnya kita punya undang-undang cukup bagus gitu, bukan cukup bagus, banget bagus gitu. Tinggal implementasinya saja dan pengolahan sumber alam kita misalnya. Nah, rencana ke depan dari Brunei Darussalam ini sedang untuk mencoba menjadikan sebagai pusat perjalanan internasional. Jadi pusat. Jadi kalau misalnya negara-negara bisa dari Inggris ketika mau ke Indonesia jadi ke budaya dulu gitunya. Terus kalau misalnya dari negara Eropa ke Inggris misalnya dia mau ke Indonesia atau ke Asia Tenggara ke ini dulu misalnya ke Brunei gitu. Itu mereka sedang merancang itu gitu. Jadi ya tadi mengantisipasi ketika sumber minyaknya dan gasnya itu bisa jadi akan habis dan bisa jadi akan tidak lagi beroperasi gitu ya, sehingga sudah direncanakan sejak dini bahwa Brunei itu akan beralih, bukan hanya pendapatannya itu bukan hanya di minyak dan juga gas, tapi sudah mulai berubah gitu. Nah, budaya dari Brunei ini sama dengan budaya Melayu. Jadi kalau misalnya kita lihat nanti ada tari-tarinya atau lagu-lagunya, lagu Melayu gitu ya. Bukan dangdut ya, beda gitu. Tapi Melayu. Kita dengar enak kalau lagu-lagu Melayu gitu ya. Seperti ini juga di lagu-lagu Aceh lah gitu ya. Ya itu kan lagu-lagu Melayu sebenarnya. Atau mungkin di daerah dari Jambi, daerah Sumatera Barat gitu ya. Jadi sebenarnya lagu-lagunya atau mungkin Palembang di Sumatera, daerah Sumatera itu. Ya lagunya model-model kayak gitu. Nah, di Brunei ini, budaya ini penjualan dan penggunaan alkohol di alam dia tidak diperbolehkan dengan dan hanya ada orang luar dibenarkan membawa 12 bir dan 2 botol miras setiap kali mereka masuk ke negara ini. Jadi dibatasin gitu ya. Jadi kemarin itu saya pernah lihat di sebuah berita gitu ya. Kita itu sudah menerapkan gitu. Menerapkan itu.
Jadi mereka itu ketika membawa di tasnya itu ada tadi itu ada bir, ada itu udah nggak boleh masukin oleh top gitu. Saya nggak tahu, nggak ada ceritanya, langsung di ini kan di bea cukai atau di bandara gitu ya. Cukup bagus lah kalau misalnya itu dilakukan gitu ya. Saya nggak tahu apakah di bagasi itu gitu. Di bagasi saya yakin sih di bagasi. Jadi nggak dibawa di tas, tapi itu kan kalau di tas pas lihat lewat X-ray itu kan kelihatan, oh ada ini rasnya atau mungkin botol dan sebagainya. Dilihatnya apa nih? Nah itu yang mungkin ketika di tasnya tidak, mungkin kalau misalnya ini di bagasi, saya yakin sih di bagasi. Kalau orang-orang yang sudah melewati batasan itu, mereka akan lewati gitu ya. Karena saya pernah gitu ya, pernah. Jadi karena ketidaktahuan kali ya. Jadi saya pernah ke Hong Kong, terus beli apa seperti saleh gitu ya, mentega. Tapi dia di botolnya cukup bagus juga, dan katanya ini enak. Kan saya rekomendasi dari orang-orang yang di sana, coba bawa aja Pak, ini belinya ini aja botol oleh pasti ini enak lah gitu ya. Itu botolnya cukup besar lah gitu ya. Ya udah saya beli itu beberapa itu, terus saya nggak masukin bagasi, nggak masukin bagasi akhirnya saya bawa tas kan, karena bawa tasnya tas kedok. Nah ketika melewati X-ray di stop nih, terus saya bilang terus gimana gitu ya, yang nggak bisa Pak dibawa ini gitu ya, karena harus ini, terus gimana gitu ya, saya bilang bukan bahasa Indonesia gitu. Ya harus di bagasi ya. Terus gimana, saya harus balik lagi, cuman waktunya yang saya harus ini lagi kan, masukin ke bagasi lagi dan seterusnya gitu. Saya lihat waktunya nggak mungkin ya. Waktunya udah check in, beberapa saat kemudian akan ini check in, tapi pada saat kemudian udah mau boarding dan sebagainya gitu ya. Akhirnya apa gitu? Ya sudah, akhirnya nggak bisa. Terus gimana, nggak bisa gitu ya, harus di ini, kalau misalnya ya diurus lah nggak. Akhirnya ya udah akhirnya ditinggalin itu itunya gitu, yang enak, makanan yang enak itu juga gitu ya. Nah itu mungkin terjadi juga di kita gitu. Model tadi kalau misalnya dibawa tas mungkin nggak bisa gitu, bir dan atau mungkin minuman keras tadi gitu ya. Nah kalau di sana itu cukup keras sekali gitu ya. Artinya baik itu di bagasi atau mungkin di tas, tetap saja ya, dipersyaratkan itu. Jadi ternyata mereka taat benar gitu. Kalau misalnya negara kuat memang dia akan taat ya, masyarakat yang datang itu mikir 2 kali untuk ini ya. Nah setelah itu pemberlakuan larangan pada awal itu dilakukan sejak tahun 1990, jadi pasca setelah merdeka gitu ya, nggak lama diberlakukannya. Dan sejak itu juga pub dan klub-klub malam dipaksa ditutup. Jadi nggak ada lagi ceritanya gitu, kalau misalnya ini mau ada klub-klub malam, nggak ada tuh di Brunei. Dan juga mereka sejak tahun 2011 menyatakan rokok itu dilarang. Kalau bahasa Islami diharamkan gitu ya. Jadi nggak ada rokok, nggak ada itu bir, nggak ada juga minuman keras di sana. Gitu. Secara bebas gitu ya. Karena memang dia pakai hukumnya hukum Islam. Dari sumber daya alamnya, kawasan daratan di Brunei didominasi ketampakan dan daratan rendah dengan sedikit pembukitan di bagian timurnya. Jadi bukan timuran, ya bukit saja sebagian besar ini didominasi oleh ketampakan artinya disebutnya daratan gitu. Bukit-bukit sedikit kalau bahasa kitanya. Nah, sumber daya alamnya milik kebudayaan minyak bumi dan gas alam. Di bidang pertanian di juga negara ini adalah penghasil kelapa karet, kelapa sawit yang cukup besar juga ternyata. Bahkan ada juga yang menanamkan modalnya di Indonesia gitu. Artinya kelapa sawit di perbatasan itu cukup luar biasa banyak tuh yang dipunyai oleh pemerintahan Brunei gitu ya. Saya pernah ke daerah waktu itu di daerah Sumatera Barat gitu ya.
itu waktu itu saya masuk ke dalam kawasan kelapa sawit gitu, kelapa sawit, dan kebetulan nginepin di perusahaan itu gitu. Saya tanya enggak, ini punya sebagian punya Bakri nih, sebagian lagi punya ya itu gitu ya, patungan dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak utuh punya warga negara Indonesia ternyata gitu ya. Jadi patungan-patungan tadi. Nah itu bisa jadi juga penghasilan mereka itu dari situ juga gitu ya. Karena kan tadi saya bilang bahwa luas tanahnya nggak begitu besar gitu ya. Terus industri minyaknya di industri utama di Brunei. Jadi dari industri minyak itu yang menjadi utamanya sebenarnya di minyak. Dibandingkan dengan gas alam ya nggak begitu besar. Artinya kalau bandingkan tentang jumlahnya tentunya gas itu menempati urut yang kedua. Nah, pengembangan minyaknya, penambangan minyaknya ini dan gas alam dilakukan di darat dan juga di lepas pantai. Ada 2 tempat ya. Bukan hanya di lepas pantai, tapi juga dilakukan karena memang cukup luar biasa banyak itunya sumber daya minyak dan gasnya di Brunei itu. Nah, pariwisatanya disebutnya dia punya wisata budaya kehidupan masyarakat disebutnya masyarakat terapung. Di daerah itu disebutnya dengan kota air. Dan Istana Kesultanan ya juga dihiasi oleh lapisan emas dan kubah. Jadi itu wisatanya itu aja sebenarnya. Jadi sebutnya masyarakat terapung. Mas terapung itu ya itu gitu. Kalau banyak pantai-pantai yang ada di Brunei. Nah, Brunei ini adalah negara yang memiliki corak pemerintahan yang monarki absolut dengan sultan menjadi kepala negara, kepala pemerintah dia melangkap sebagai perdana menteri ya. Jadi kepala negaranya juga sultan, kepala pemerintahannya juga sultan, juga PM-nya perdana menterinya juga sultan, dan juga menteri pertahanan juga oleh sultan. Dan tentunya nggak mungkin juga sendiri, dia pegang semua kan gitu ya, pasti ada menteri-menterinya, ada dewan penasihat gitu ya. Ya ada timnya bahasanya, ada tim yang mungkin mengkapal ini dan itu. Dan Sultan Hasan Bolkiah yang gelarnya adalah itu kan dalam bangsa yang sejak abad ke-15. Nah, kepala negara di Pemerintahan Brunei disebutnya beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri. Gitu ya. Terus selanjutnya Brunei tidak memiliki dewan legislatif, ya nggak ada DPR gitu, nggak ada gitu ya. Namun pada tahun 2000 Sultan bersidang untuk menentukan parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak 84. Parlemen ini tidak mempunyai kuasa, jadi sejak dulunya tuh nggak pernah ada, tapi setelah ada, tapi dia tidak punya kekuasaan. Fungsinya legislatif atau dewan itu adalah untuk menasihati saja gitu ya. Kalau sekarang kan kalau di kita ini legislatif itu membuat undang-undang, membuat aturan dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau di sana itu cuma hanya fungsinya untuk menasihati. Nah, Brunei itu adalah negara yang paling stabil di Asia bahkan ya, bahkan di dunia gitu ya. Salah satu negara yang stabil itu tidak banyak gejolak lah bahasanya. Karena udah sejahtera buat apa lagi kan gitu ya. Warga negara yang udah sejahtera, kita udah tenang, udah ini nggak akan banyak pergolakan gitu ya. Nah, ini ada beberapa tempat yang dijadikan sebagai tempat negara Brunei ini yang menjadi tempat ciri ada di Muara, ada juga di Bandar Seni Begawan, ada juga di Kuala Belati sebutnya, atau Bandar
keturunan. Ini itunya apa? Istana nih, istana. Ini kelihatan dari jauh. Nah, Sultan Haji Hasan Bolkiah merupakan sosok pemimpin yang sangat dicintai dan dihormati rakyatnya. Jadi sultannya itu atau raja ini sangat dicintai oleh rakyatnya. Beliau diabadikan menjadi nama sebagai tempat di Brunei Darussalam. Jadi antara tempat atau disebutnya tempat kediaman resmi Sultan Bolkiah ini menempati di Istana Nurul Iman disebutnya, bukan istana sebesar kedua di dunia. Jadi hidupnya atau tinggalnya Sultan ini di Istana Nurul Iman. Dan juga kita lihat nih disebutnya istana ini, gitu ya, Istana Sultan Bolkiah ini adalah istana terbesar kedua di dunia setelah Forbidden di Beijing atau di Cina. Kenapa sih disebutnya punya istana cukup besar? Kita lihat nih dengan 3.400 kamar. Bayangkan gitu ya, 3.400 kamar gitu. Itu seberapa besar itunya istana gitu kan. Kalau kita kan cuma paling 2, 3, 4, 5 gitu ya, 6 gitu ya. Kalau di istana ini punya 3.400 kamar. Dan 290 kamar mandi. Dan luas lantainya itu sekitar 200.000 meter persegi, sebesar itu gitu. Besar banget lah gitu ya. Nama jalan Masjid Stadion dan Yayasan. Nah itu karena kecintaan terhadap sultannya, maka sering kita lihat, atau mungkin kalau misalnya nanti ke Brunei itu banyak terpampang foto-foto sultan. Di mana saja itu ada foto-foto sultan gitu ya. Dan tidak akan pernah diturunkan gitu. Nggak suka nih turunkan, enggak ada ceritanya, karena memang karena dicintai oleh rakyatnya. Kalau bahasa kita mengayomi rakyatnya gitu. Terus ini nama saja, terus ini tempat-tempatnya nih kita lihat memang banyak. Saya tadi tuh daerah negara terapung nih disebutnya kan, nah, seperti ini. Gitu. Ini mata uang dolar Brunei. Ini sampai ke itu kan, sampai ke mata uangnya itu ya gambar sultannya, gambar sultan gitu, Sultan Bolkiah gitu ya. Jadi bukan di foto-foto yang ada di pampang di jalan-jalan, di stadion dan sebagainya, tapi di mata uangnya juga gambarnya gambar Sultan Bolkiah, Sultan Bolkiah. Di sana juga punya KFC gitu ya. Ini bahasa Arab ini ya, Latin nih, KFC, Kap Eva dan Sin, KFC gitu. Ini masih budaya ini kayak tadi, bahwa tadi kan ada Dayak, ada Cina, ada Melayu kan. Ya, budaya itu yang menghiasi di setiap penjuru dari Brunei Darussalam gitu. Jadi tidak ada larang-larangan bagi tiga tadi, apakah Melayu kah atau Cina kah atau Dayak kah gitu ya. Di sana udah hal yang biasa gitu. Dan dilindungi oleh negara. Oke, setelah itu kita lihat beranjak ke Qatar. Kita terbang ke Qatar. Ini kita sering ini nih, kalau yang suka sepak bola gitu ya, nanti ada itu tuh kaos tim yang luar biasa gitu ya, tim papan atas itu biasanya disponsori oleh ini nih, biasanya Qatar Airlines.
Nah, Qatar ini adalah negara yang juga tidak besar, ya diapit oleh Bahrain, lalu Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, gitu ya. Jadi nggak begitu besar gitu ya. Dengan tidak begitu besar, tapi negara Qatar ini dengan populasi penduduknya itu tidak lebih dari 200, sekarang mungkin dari 3 juta lah, mungkin sekitar 3 juta lebih lah. Areanya juga agak lebih besar dari ini ya, lebih besar dari Brunei gitu ya. Dan bahasa yang digunakan mayoritas pakai bahasa Arab, tidak. Kalau tadi kan pakai Melayu dan Inggris, nah di sana Arab saja. Nah, agamanya mayoritas agama Islam gitu. Nah, usia harapan hidupnya kamu lihat nih cukup luar biasa, 75 sampai 79 tahun. Jadi kalau misalnya di kita itu kalau misalnya usia yang 75 sampai 79 luar biasa gitu ya. Kalau kita kan usia harapan hidup kita di Indonesia kurang lebih sekitar 60 sampai 65 gitu ya. Kalau di sana itu sampai ini karena sejahteranya itu, yang kedua bahwa Qatar itu juga menjunjung tinggi terhadap peningkatan kesehatan gitu ya. Artinya kesehatan itu dijamin juga oleh oleh Qatar itu sendiri, oleh pemerintahan Qatar. Terus mata uangnya pakai real, bukan dolar gitu ya, pakai di sana gitu. Nah, ini disebutkan negara Qatar itu adalah negara yang paling aneh di dunia. Negara paling aneh, bukan aneh lah, tanda kutip nih anehnya nih gitu ya. Kalau saya bilang tadi negara paling kaya gitu ya. Nah, seluruh rakyatnya dari yang bayi, yang tua, yang pria, yang wanita, begitu melahirkan, bayi lahir ke dunia, negara itu sudah menyiapkan sebuah rumah untuknya. Jadi nggak berpikir lagi gitu. Jadi kalau misalnya dia punya anak nih, terus dia nikah misalnya, terus punya anak, itu anaknya udah disiapin rumahnya gitu. Mau atau tidak itu tetap negara menyiapkan, karena udah juklaknya, kalau bahasanya udah SOP-nya lah gitu ya. Jadi udah negara, kalau misalnya kita, anak itu ada 4, 5, 6 dan 7 di negara itu nyiapin, nggak berpikir hanya yang anak kedua saja ya gitu. Kalau kita kan PNS itu yang dijamin itu cuma 2 saja kan gitu ya. Kalau di sana sebanyak anaknya itu, maka sebanyak itu juga perumahan akan diberikan oleh kerajaan Qatar. Gitu. Makanya disebutnya negara aneh. Nah, setelah mereka lahir udah dapat rumah, terus pada usia sekolah, silakan pilih sekolah atau kuliah di mana saja. Boleh milih negara yang boleh memilih negara yang membiayai gitu. Jadi ketika orang Qatar itu ketika dia usia sekolah udah bebas untuk mau sekolah di mana saja gitu. Mau pilih mau sekolah itu yang keren, sekolah yang spesialis, sekolah yang sedang, yang macam-macam gitu ya. Saya rasa juga nggak ada yang sedang ke bawah gitu ya. Pasti taraf yang oke lah gitu ya. Level-level atas gitu ya. Disuruh milih tuh warga negara yang mau sekolah di mana saja, nanti pemerintahnya yang bayar. Artinya ya beasiswa gitu ya. Bahkan negara memberikan uang saku gitu ya. Jadi kalau misalnya dia pilih masuk sekolah, pilih yang dia senangi, terus dapat uang saku gitu. Coba bayangkan gitu ya. Udah sekolah, dapat uang saku pula gitu ya. Disekolahin, uang saku gitu ya. Kayak model apa ya jadinya, kita masuk ke, kalau dulu kan ada ikatan dinas ya, ikatan dinas, atau sekarang mungkin di stan mungkin masih 50-50, nggak pure gitu ya. Ketika dia masuk terus dia dikasih uang saku, saya nggak begitu ini, kayaknya sih nggak full kayak dulu. Kalau dulu mereka udah terikat, udah tingkat 2 udah terikat, langsung dia ketika sudah lulus maka diangkat jadi ASN misalnya. Itu sejak itu sudah dibiayai oleh negara, artinya kita sudah tidak berpikir lagi tentang bayar kuliah dan sebagainya gitu ya. Nah, harusnya kita seperti itu gitu.
tapi kan nggak sampai sekarang nggak pure, benar-benar pure itu gitu ya. Nah kalau di Qatar semuanya, baik itu dari baik itu dari milih sekolahnya gitu ya, sampai dia dapat uang saku gitu. Jadi orang tuanya nggak mikirin uang jajan gitu, uang transport gitu, uang beli buku ya, karena udah disiapkan oleh negara. Nah setelah mereka tamat, ini lahir dapat rumah. Setelah itu sekolah dia pilih mana saja sampai tingkatan mana saja, S2, S1, S2, dari mulai TK, dari SD, SMP, SMA, terus perguruan tinggi, S1, S2, S3 gitu ya. Itu ketika di sekolah itu semuanya dibebaskan, artinya dibayar oleh negara gitu ya. Nah setelah mereka tamat sekolah belajar, disuruh milih pekerjaan asal masih dalam negeri. Jadi setelah dia lulus gitu ya, dia milih kalau mau milih kerja di mana saja gitu ya. Asalkan di dalam lingkup Qatar gitu ya. Nah, negara atau pemerintahan yang memberi pekerja itu dengan gaji yang cukup tinggi deh. Dan dengan kalau dibandingkan dengan ekspatriat atau tenaga kerja asing ya, kualifikasi dengan atau mungkin yang sejenisnya itu, bahwa warga negara Qatar itu pasti lebih tinggi dari ekspatriat gajinya, tidak akan pernah lebih kecil. Itu jaminan dari pemerintah. Jadi kalau mereka sudah mau bekerja, dikasih pekerjaan oleh negara, setelah itu mereka ketika mungkin di dalam kantornya itu, di perusahaan itu ada ekspatriat, pasti dia akan lebih tinggi dari, walaupun mungkin dia menempati kunci-kunci pengolahan sebuah perusahaan misalnya, atau direktur dan sebagainya. Itu keberpihakan pemerintah terhadap warga negaranya. Jadi jangan berharap ekspatriat, warga negara asing lebih tinggi gajinya dari warga negara asal Qatar. Jadi kalau bahasa salahnya, rakyat harus lebih tinggi dari pendatang asing. Gajinya tentunya ya. Qatar juga merupakan perusahaan maskapai penerbangannya merupakan di level atas deh, sejenis atau mungkin selevel dengan Cathay Pacific, Singapore Airlines, Emirat, Turkish Airlines, Lufthansa Jerman, Etihad, ANA Jepang misalnya, atau mungkin Indonesia Garuda, mungkin sekarang lagi megap Garuda ya. Dulu bagus gitu dianggapnya, tapi mungkin kemarin ada banyak kasus ya gitu. Terus selanjutnya bila waktu menikah, ini sudah dapat kerja nih urutannya. Setelah menikah, dia di negara memperbolehkan punya istri lebih dari satu. Jadi dibolehkan punya istri paling banyak 4, tidak boleh lebih. Misalnya gitu ya. Tun dan Heri boleh. Menyediakan untuk masing-masing istrinya gitu ya. Kalau misalnya 4 nih, masing-masing istrinya dikasih pembantu dan juga supir. Jadi kalau misalnya nikah, terus nikahnya itu ada 4 gitu ya, itu setiap istri-istrinya itu dikasih pembantu atau asisten gitu, dan juga dikasih supir. Mau kemana-mana ya udah ada ini. Negara mengajar dan negara yang membayar supir dan asistennya itu gitu. Bayangkan kalau mereka mau punya istri lebih dari satu. Itu problemnya adalah konon kabarnya banyak wanita-wanita di Qatar sana yang banyak yang belum menikah gitu. Mungkin karena komposisi tadi gitu ya. Itu kenapa kerajaan dari Qatar itu memperbolehkan lebih dari satu, karena memang komposisi dari laki-laki dan perempuannya itu lebih banyak wanitanya gitu ya. Dan konon kabarnya memang wanita-wanita di sana itu banyak yang belum menikah, bahkan
kabarnya mereka mengiklankan diri di koran-koran bahwa dia siap untuk menikah untuk dijadikan sebagai istri kedua, ketiga, dan keempat. Karena jumlahnya tadi gitu ya, sampai mengiklankan, loh, bayangkan gitu ya. Kalau kita dulu kan banyak tuh biro-biro jodoh di koran-koran. Enggak, kalau di sana tuh mengiklankan. Jadi kalau misalnya ini para yang masih jomblo-jomblo, yang mau menikah, yang laki-laki gitu ya, datangnya ke Qatar gitu. Tuh banyak wanita-wanita Qatar gitu ya. Yang mau ini Qatar gitu. Oh enggak, silakan gitu. Jadi pusing-pusing kan pasti pendapatan per kapitanya tinggi tuh jadi warga. Lihat kalau misal nikah dengan orang wanita Qatar kan dari nanti ketika lahir anaknya udah dikasih rumah kan, ketika di sekolah udah anaknya udah ini kan, kita nggak pusing-pusing kan gitu bahasanya gitu. Karena semuanya dijamin oleh negara gitu, dijamin oleh kerajaan gitu. Nah setelah menikah, istri melahirkan, pilih rumah sakit mana saja, negara yang bayar. Jadi kalau misalnya mau lahir di mana saja gitu dikasih ini kan, mau yang PIP VIP atau mungkin dan sebagainya, mau dioperasi atau tidak dan sebagainya, negara yang jamin, artinya dibayarkan oleh negara gitu ya. Nah, negara ini atau Qatar ini tahun 1915 sampai 16 ini pendapatan per kapitanya itu mencapai sekitar 1,7 miliar per kapita per tahun gitu ya. Tapi kalau misalnya saya ngitung-ngitung gitu ya, sekarang itu negara Qatar itu menjadi negara paling kaya di dunia dengan pendapatan kapitanya yang tadi tuh sekitar 125-an per bulannya pendapatan per kapita per rakyatnya. Gitu ya. Ini negara Qatar ya karena kayanya itu gitu kan, kayak itu yang luar biasa gitu ya. Banyak orang-orang yang berkeinginan untuk datang ke sana gitu ya. Termasuk negara Indonesia, ya banyak gedung-gedung pencakar langit di sana gitu ya. Ini siang hari, ini agak sedikit sore-sore gitu ya. Nah ini kita lihat kalau malam hari ini, wah indah sekali gitu ya. Belum pernah ke sana gitu, cuman lihat aja bagaimana nih. Oh enggak, silakan kalau ada yang berkeinginan tadi mau nikah, saya orang Qatar banyak memang gitu di sana. Cuman cari linknya dulu lah gitu, yang kalau yang masih jomblo cari linknya dulu di sana. Kan Qatar itu ada Qatar Charity, ada yayasan Qatar gitu, foundation tadi gitu, yang karena banyak orang kaya bingung untuk membelanjakan uangnya gitu, akhirnya dibentuklah sebuah itu ya, disebut Qatar Charity atau Qatar Peduli atau yayasan atau foundation. Ya orang-orang Indonesia yang butuh itu biasanya mereka mintanya ke yayasan itu dia yang ada di Indonesia. Nah di Qatar ini tidak ada pajak untuk rakyat ini. Jadi nggak, kalau tahu mungkin gajinya gede-gede, tinggi-tinggi, nggak ada bayar pajak. Kalau kita kan pajaknya ada gitu. Pasal sedikit kita dapat amplop sedikit aja gitu ya, pajaknya ada tuh kalau kita gitu ya, pajak. Gitu. Padahal sedikit banget gitu. Udah dapat sedikit dipajakin pula gitu bahasanya. Kalau sana nggak ada ceritanya, dapat besar gaji 125 juta per bulan gitu ya, dan ada pajaknya. Di sana apakah ada bank? Ada, tetapi tidak ada riba. Jadi bagi hasil kalau bahasanya, kalau misalnya kita di bank syariah. Kalau saya nyebutnya bank syariah, bukan bank syariah. Kalau kan kita kan bank syariah Indonesia kan gitu ya. Bukan bank syariah Islam kan gitu. Saya sering melesetkan, ini kan bank syariat Indonesia kan, bukan bank syariat Islam kan gitu. Kita biasa rata-rata itu. Karena memang di sana itu diharamkan riba gitu ya. Artinya kalau bagi hasil ya ada bank-bank, tapi bagi hasil seperti bank muamalat harusnya bank syariah Indonesia juga harusnya gitu. Atau bank syariah itu harus tidak ada riba tetapi bagi hasil.
Terus selanjutnya, nah ini nih paling ini nih, kan saya bilang tadi gajinya itu 125 juta per bulan misalnya. Terus kira-kira kita mau ngutang-ngutang kebutuhan nggak? Kalau kita kan utang untuk makan, utang untuk ongkos, utangnya buat pula anak sekolah gitu kan, pasti gitu ya. Karena di sana kan udah kebayar semua, udah rumahnya udah ada, terus jaminan kesehatan udah ada, semuanya udah terjamin oleh negara gitu. Terus kira-kira kita punya utang nggak gitu ya? Paling buat investasi gitu, atau mungkin bukan investasi gitu, buat modal-modal ini kali ya, modal-modal usaha mungkin kali gitu ya, mungkin saja gitu ya. Nah ini yang agak sedikit unik. Bila hari ulang tahun rajanya ini, seluruh hutang rakyatnya kepada bank dihapus oleh raja. Jadi rakyat tidak punya hutang di bank gitu ya. Karena rajanya lihat di setiap ulang tahun gitu ya, itu dirinci tuh warga negaranya mana yang hutang, itu dibayarin oleh rajanya gitu ya. Enak banget ya gitu ya. Kita kalau gini, kalau kita banyak-banyakan aja utang di bank gitu ya, terus negara bayar. Kalau kita banyak utang, pikirannya jadi pusing gitu, bayar bulan ini gimana gitu ya. Di sana negara yang bayar atau mungkin rajanya yang bayar, karena apa, reward yang diberikan, hadiah yang diberikan oleh rajanya kepada rakyatnya. Ya seneng banget kan kalau gitu ya. Nah, Qatar ini merupakan sebuah kerajaan yang menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang dasarnya dan hukum positifnya. Ya, negara ini juga tidak punya hutang kepada negara manapun. Jadi orang kaya gitu. Buat apa lagi hutang gitu ya. Menurut ini sekarang nih, menurut IMF, pendapatan per kapita Qatar itu 1,7 miliar. Kalau menurut itu lebih tinggi lagi, 1,8 miliar. Jadi saya salah tuh, saya mengalihkannya. Jadi kalau misalnya kita kalikan atau kita rata-rata pendapatan per kapitanya warga negaranya itu menjadi 147. Oh, maaf tadi saya 125 ya. 125 itu yang kemarin kita bahas tuh Luxembourg ya. Yang waktu itu Qatar itu menempati urutan ketiga 125, sekarang udah sampai 147. Makanya saya bilang tadi bahwa Qatar ini menjadi negara yang paling kaya, menempati urutan pertama. Pendapatannya 147, hampir 150, bayangkan 150 juta per bulan. Ya enak lah, sejahtera banget gitu ya. Ya wajar aja kalau misalnya mereka ya tiap waktunya ya piknik ke Indonesia, kemana-mana ya. Bahkan di puncak itu ada salah satunya mungkin ada orang Qatar di sana gitu. Ini cukup luar biasa, pendapatan per kapitanya 147 juta, bahkan sampai bisa jadi 200 terusnya ya. Nah, Indonesia harusnya jadi negara yang paling makmur ya. Ini kita lihat nih, Qatar versus Indonesia. Jadi harusnya bisa Indonesia jadi negara yang lebih makmur lah kita. Karena tadi pendapatan per kapita kita jauh sekali gitu ya. Kemarin kita sudah bahas sekitar 4 jutaan ya, hampir 5 juta lah gitu ya. Kita 5 juta berapa persen itu dari kita ini? Jadi kita ada berapa persen kira-kira? Jauh sekali ya. Digit kalau 147 juta saja gitu ya. Digit yang paling belakangnya wah, kita mungkin digit paling belakang kali ya. Yang 7 jutanya gitu. Bukan 140 gitu. Kalau 10 juta wah ini banget gitu ya. Senang banget tuh. Segitu aja kita udah senang banget tuh dapet. Kalau ASN ya bisa lihat lah, Pak Air juga tahu lah berapa ASN di bawah tiap bulannya gitu ya. Digit belakang itu juga kan paling ya sekitar itu kan gitu. Digit belakang 147 itu kan gitu. Ya itu mungkin potret kesejahteraan yang harusnya kita bisa sejahtera dari mereka itu gitu ya. Atau negara-negara tadi gitu ya, negara-negara
penghasil gas alam, karena memang dikelola yang bagus gitu ya, tidak dijual bahan bakunya gitu ya. Sayang kalau kita sebenarnya kan kemarin kita udah lihat bahwa kita 10 besar semua kan, dari nikelnya, dari minyaknya, dari gasnya, udah termasuk emasnya gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa sampai 150 per kapita juta kalau misalnya dikelola dengan bagus gitu ya. Ya kita berharap lah mungkin jadi dapat pemerintahan yang bisa mensejahterakan, nggak usah harus 147 lagi, setengahnya juga, waduh. Ya mungkin seperempatnya lah gitu ya, seperempatnya kan, ya seneng banget ke seperempatnya, berapa tuh kita dapat gaji seperempatnya gitu, seperempat dari itu. Lebih dari ya 35 jutaan gitu kan, lumayan. 25 juta juga udah ini banget kita kan, udah bisa banyak nabung, bisa ya. Seperempatnya gitu ya. Dan bisa kalau kita mau lakukan itu, kalau pemerintah kita mau lakukan itu gitu. Ya kita sekarang berpikiran terbalik kan, berpikiran kita terbalik banget gitu ya. Terbalik. Orang-orang yang jujur ya susah gitu ya. Dipersulit. Kalau orang yang korupsi ya diprioritas dan sebagainya gitu. Ya kita lihat lah dengan mata kepala kita gitu. Berita-berita yang ada di berseliweran di medsos itu, baik itu medsos yang legal dan ilegal itu udah kelihatan sangat jelas. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Monggo silakan kalau ada yang mau kita diskusikan, bukan bertanya, diskusi, atau mungkin ada mau kasih informasi berkaitan dengan kemakmuran, kesejahteraan berkaitan. Kenapa saya ini ya potret kesejahteraan itu ada di situ gitu. Ini materi gimana untuk sejahtera, ya itu sebenarnya kalau dikasih gaji tinggi ya udah sejahtera gitu maksudnya. Maka saya kasih contoh, kalau saya mau sejahtera itu ya di semuanya, kayak model Qatar tadi, mulai dari sejak dia mau menikah atau mungkin sejak dia lahir, terus setelah lahir itu sekolahnya juga dikasih subsidi dibayarkan, ketika nikah juga dikasihkan subsidi lagi, ketika bekerja dikasih kebebasan, ketika mau sekolah juga ya sudah, memang begitu harusnya. Undang-undang kita harusnya seperti itu. Undang-undang kita udah bagus sebenarnya, undang-undang dasar kita udah bagus sebenarnya. Tinggal realisasinya itu dilaksanakan oleh Qatar, juga dilaksanakan oleh Brunei Darussalam. Undang-undang kita implementasinya Qatar dan implementasi dari Brunei Darussalam. Maka saya lihat potret dari dua negara itu. Kita lihat aja mungkin Luxembourg atau mungkin juga negara-negara 10 besar yang kemarin Amerika yang masuk ya. Pak, besar. Mohon izin berpendapat. Ya. Saya pernah dengar kalimat ya Pak mengenai hati-hati dengan gratisan. Jadi yang saya tangkap adalah hati-hati dengan gratisan. Iya betul. Jadi gini, yang gratisan. Ya. Jadi relasinya dengan topik yang Bapak bicarakan, negara memberikan semua fasilitas ke rakyatnya. Saya nggak tahu di negara Brunei dan Qatar ini apakah mereka memberikan syarat khusus atau tidak. Tapi kalau yang saya lihat sepertinya full cover gitu ya, tanpa pengecualian. Terkadang itu menjadikan orang nggak terlalu banyak berusaha gitu kan ya, karena sudah di full cover gitu. Nah, sehingga kedepannya mungkin akan melahirkan atau menghasilkan generasi-generasi yang agak santai gitu, karena semuanya sudah full cover gitu. Berbeda dengan negara-negara yang sulit seperti India ya, yang kita lihat dia memang susah dan ada kasta-kasta yang membuat orang tuh
sulit untuk survive di negaranya sendiri gitu, sehingga kadang mereka harus pindah warga negara ke Kanada sehingga mereka bisa berkarir atau mengejar impian mereka menjadi orang yang sejahtera gitu. Jadi menurut saya tidak selalu fasilitas negara memberikan secara full, tetapi proporsional gitu, sehingga menjadikan masyarakatnya ini lebih lebih tertantang, dan memang kalau dia berusaha ya dia akan mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh negara gitu. Itu sih Pak. Kalau di India itu kalau aku lihat banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan karena dilihat dari background-nya dia sebagai negara miskin, negara yang berkembang, itu dia untuk mencapai, jadi orangnya tuh lebih survive gitu untuk mencapai sesuatu, sehingga dia bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang bagus di Amerika atau di luar negeri gitu. Dan bahkan banyak ilmuwan yang dihasilkan dari India gitu Pak. Dan begitu juga saya pikir di Indonesia gitu. Tapi itu kan pendapat ya Pak. Ya mohon maaf kalau memang salah gitu. Izin maghrib Pak. Monggo silakan Pak Eri. Izin Pak. Ya, Pak. Ya, monggo silakan Pak Ki. Oke, saya cuma nanya ini kayak apa, potret ya. Potret itu artinya bukan harus membanggakan negara-negara lain, tetapi ketika kita ingin sejahtera ada potretnya gitu, ada contoh lah bahasanya gitu ya, contoh yang bisa kita contoh seperti negara mana sih bisa contoh gitu ya. Ada prototipenya gitu, ada prototipenya. Jadi dari ya sekalian menjawab ini nih, ini bahwa pasti ada plus minusnya gitu, plus minus dari itu semua aja. Kalau misalnya tadi ya saya sepakat tuh kalau misalnya ketika dia diberikan itu secara mental mereka itu dibandingkan negara-negara berkembang itu mental untuk berusaha, mental tahan banting dan sebagainya, pasti yakin mereka itu orang-orang negara berkembang itu akan lebih kuat ketimbang dari mereka itu, karena memang udah sejak kalau bahasa kitanya udah semuanya udah ada, terus semua apa lagi gitu ya. Ada semuanya, kita mau ini udah ada apa lagi kan, kamu berpikir bahkan bisa jadi ketika ingin ini nggak mau pusing-pusing kan gitu, punya anak banyak dan sebagainya. Bahkan saya bilang tadi ya, bahwa di sana juga kan kesulitan bagi wanita-wanita ini memang mau menikah. Kesannya bahwa mereka udah, kalau kita lihat ini bisa jadi mereka itu yang enggak juga untuk menikah gitu ya. Karena udah sejahtera tadi, harus berpikir lain selain dari komposisi tadi gitu ya. Nah, itu yang terjadi di sana. Jadi mereka tidak mau punya banyak karena juga tadi mereka sudah bobokan dengan situasi dan keadaannya oleh negara itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ketika kita ingin menjadi sejahtera, pakailah ada sebuah negara-negara yang jadi polotipenya gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling ideal sebenarnya kolaborasi kan. Kolaborasi tadi tuh antara tadi yang bobokan dengan negara-negara yang berkembang gitu. Jadi kaya tetapi warga negaranya kreatif gitu. Kaya, negaranya mentalnya kuat gitu ya. Kan
kalau kita lihat memang kan, coba kita lihat pemain-pemain sepak bola yang itu jarang sekali yang dari negara-negara Arab Saudi atau Qatar gitu main di Eropa. Tapi mereka itu dari negara-negara yang tadi notabene negara-negara berkembang, misalnya Mesir gitu ya. Atau mungkin kemarin saya sebutkan bahwa hampir seluruh dari tim Perancis itu gitu ya, itu berasal dari Afrika. Artinya mereka itu yang negaranya itu ya di levelnya level negara berkembang gitu ya. Jadi memang ada plus minusnya gitu ya, plus minusnya. Ya kita berkontribusi terhadap apa yang bisa kita lakukan sebagai radiografer, kontribusi kita itu gitu. Karena kita ditempatkan pada posisi yaitu gitu. Kalau misalnya mau lebih lagi ya mungkin harus tadi salah satu caranya tadi mengupgrade kita itu tadi kalau yang tadi D3 ya D4 kan itu kalau saya melihat berbanding lurus terhadap pendidikan. Bagi mereka yang punya pendidikan tinggi, punya keterampilan, punya kelebihan, dia akan mempunyai nilai tambahan gitu ya. Secara otomatis, secara kesejahteraan juga akan bertambah. Gitu ya. Karena kita salah satunya adalah negara-negara yang masih menekankan dengan sertifikat, mereka akan menekankan pada ijazah. Kemarin saya sebutkan secanggih apapun dia, sepintar apapun dia, ketika dia mau bersanding dengan orang-orang yang punya sertifikat, punya ijazah, pasti orang melihatnya yang punya ijazah. Kalau regulasi sekarang kan misalnya dibutuhkan tenaga gitu ya, tenaga yang profesional, tapi kan ada dasarnya, ada artinya persyaratannya. Ketika dia tidak memenuhi persyaratan, maka dia mungkin bisa nih gitu ya. Tetap saja gitu ya. Kita masih berpikir ke arah sini. Jadi memang ada plus minusnya lah dari itu semua gitu ya. Harusnya kolaborasi, menurut saya harus ada kolaborasi sebenarnya itu. Negara menjamin itu semua, tapi warga negaranya dipompa untuk bisa tadi berkreatif, mentalnya kuat dan sebagainya. Ya itu yang mungkin yang terjadi di hampir di negara-negara kaya lah gitu ya. Misalnya saya sebutkan tadi di Saudi Arabia gitu ya. Kan dia diangkat jadi direktur, misalnya direktur di perusahaan asing, mau kerja atau tidak kerja bahasanya tetap digaji. Jadi digaji oleh perusahaan itu gitu. Ya wajar saja kalau misalnya kita lihat mereka itu uncang-uncang kaki gitu, nggak banyak bekerja, bahkan tidak bekerja bahasanya gitu ya. Karena pengolahan itu dilakukan oleh profesional-profesional yang punya perusahaan asing itu gitu ya. Tapi itu keberpihakan sebenarnya, berpihakan negara, kerajaan terhadap warga negara gitu untuk menjamin bahwa negara atau warga negaranya itu punya kekuasaan untuk bisa juga urung rembuk situ. Intinya sebenarnya punya positif lah ketika misalnya negara itu mau melakukan itu supaya warga negaranya mau belajar gitu. Ketika nanti dia bisa jadi terpuruk, dia punya pengalaman mengelola sebuah perusahaan misalnya gitu. Kayak itu kan udah dilakukan misalnya di Brunei gitu ya. Ini mulai sejak ini udah mulai berpikir bahwa gas alamnya akan habis misalnya. Atau juga bahan bakarnya pasti akan habis juga gitu. Mereka udah berpikir kreatif untuk itu. Artinya sudah mempersiapkan diri sehingga warga negaranya didorong untuk bisa juga berpikir gimana caranya untuk itu ya. Jadi kolaborasi menurut saya yang paling ideal sebenarnya kolaborasi untuk semua gitu ya. Bukan berarti kita saya suka dengan ini kalau misalnya saya bilang tadi kan bercanda aja nih kalau misalnya bagi jombloan itu yang mau cepet kaya nih datang ke Qatar nikah dengan cara link dulu, nikah di sana udah jamin semua kan dari mulai dia menikah atau melahirkan nanti punya istri yang melahirkan sampai dia kerja lagi gitu dia nggak berpikir kan tadi gitu ya. Karena semua dijamin oleh negara gitu ya. Yang negatif tadi jadi orang-orangnya tidak begitu banyak kreatif karena udah semuanya disiapkan. Itu mungkin ada sisi positif, ada sisi negatif yang mungkin tadi dunia ini memang nggak sempurna gitu ya. Ya tinggal tadi kalau bagaimana caranya supaya negara itu tadi kalau menurut saya ya kolaborasi itu gitu.
kaya, tetapi dia punya kreativitas, punya mental kuat gitu ya, sehingga bahkan akan menjadi lebih dahsyat lagi kan gitu ya. Penghasilannya pasti lebih dari per kapita bukan 147 lagi, bisa jadi 200 dan sebesar itu. Bahasanya santai saja udah dapat segitu gitu. Nggak berpikir aja senang-senang saya dapat segitu gitu bahasanya gitu ya. Apalagi mungkin digenjot lagi, saya yakin. Ini sebagai cermin saja gitu, cermin kita bahwa perlu juga mengangkat Indonesia. Ya Indonesia kita udah tahu lah gitu ya. Pendapatan per kapitanya dijelaskan kemarin disebutkan yang nggak sampai 5 juta gitu ya, 4 juta sekian, 4,2 masalah 4.200.000 rata-ratanya gitu ya. Makanya saya bilang tadi digit yang belakangnya juga masih tekor kita gitu ya terhadap Qatar gitu ya, masih. Ya mungkin itu mungkin kalau ada teman-teman yang mau kasih juga pencerahan, diskusi saja gitu ya. Izin maghrib Pak. Ya monggo silakan. Izin maghrib Pak. Nanti dilanjut lagi habis sholat boleh Pak? Kenapa? Izin sholat maghrib Pak. Oh iya. Siap. Jangan izin, udah selesai. Kita cukupkan saja. Siap Pak. Oke, mohon maaf deh. Saya ada buka puasa Pak masalahnya Pak. Terima kasih sudah mengingatkan, kebetulan juga udah habis ininya materinya. Siap. Atau mungkin tadinya kalau ada ini saya putar-putar video berkaitan negara ya nantilah pekan. Boleh Pak pada maghrib Pak atau pada isya. Oke, kalau gitu ya. Saya cukup pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih nih teman-teman atau mungkin adik-adik kelasnya yang sudah menyiapkan linknya. Adik-adik kelasnya yang saya gabung hari ini yang dari reguler sama ahli jenjang. Jadi cukup banyak nih kita, juga fasilitas juga cukup memungkinkan. Mohon maaf dengan segala kurang, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.